Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fadilah bulan Sya'ban. Salah satu rahmat Allah adalah Allah menjadikan hari-hari, malam-malam tertentu dengan beragam keutamaan. Salah satu di antaranya adalah bulan Sya'ban, siang harinya dan malam harinya. Pada Ramadan ada lagi Yaumu Arafah, Lailatul Aid, imma Idul Fitri, imma Idul Adha. Kemudian Lailatul Qadar dan lain sebagainya, termasuk setiap malam sepanjang tahun di sepertiga malam. Tadi khotibnya bahas tentang fadilah sholat at-tahajud. Saya akan bahas khusus fadilah syahr Ramadan. Fadilah syahr Ramadan itu banyak sekali. Beberapa di antaranya saya sebutkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Kami enggak pernah lihat engkau berpuasa di bulan sebanyak ini selain di bulan Sya'ban. Maksudnya puasa sunnah di luar Ramadan. Kami belum pernah melihat engkau berpuasa sunnah dalam sebulan sebanyak ini di luar bulan Ramadan. Apa kata Rasul? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah bulan Sya'ban ini yang banyak dilupakan orang antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi kadang-kadang orang sangat perhatian pada bulan Rajab. Ada Isra Mi'raj di situ. Dan lain sebagainya. Orang perhatian pada bulan Ramadan. Lupa bahwa di tengah-tengah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, Sya'ban, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban inilah bulan yang semua amal-amal kita itu diangkat, dilaporkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka saya ingin pada saat tiap hari dilaporkan amal kita kepada Allah, itu saya ingin dilaporkan dalam keadaan sedang berpuasa. Itulah kenapa Rasulullah berpuasa sunnah paling banyak di bulan Sya'ban, di luar bulan Ramadan, dalam satu bulan. Maka yang pertama, fa'aksiru minasyiyam fi hadzal syahr. Perbanyaklah untuk berpuasa di bulan ini. Kita masih tanggal 7 sekarang ya. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita 23 hari lagi bulan Sya'ban habis. Mudah-mudahan kita masih bisa mengikuti salah satu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Di dalam Al-Quran juga disebutkan
fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ini ada dalam surat Ad-Dukhan ayat keempat. Fiha, pada malam itu, yufraku kullu amrin hakim, dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Ya tadi yang dimaksud Rasulullah pada bulan apa? Sya'ban, dilaporkan semua amal-amal kita kepada Allah, dan Rasul ingin pada saat dilaporkan itu dalam keadaan sedang berpuasa. Dalam Al-Quran, fiha yufraku kullu amrin hakim, pada malam itu segala urusan dijelaskan dengan penuh hikmah. Itu salah satu keutamaan bulan Sya'ban. Ada lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana, kalau nanti sudah masuk malam pertengahan bulan Sya'ban, berarti malam 15, 14 malam 15, malam pertengahan bulan Sya'ban, faqumu lailaha wasumu naharaha, maka berpuasalah kamu siang harinya dan malam harinya bangunlah. Jadi kalau bisa tanggal 14 Sya'ban pekan depan puasa kita, sunnah. Malam harinya kita tahajud. Faqumu lailaha wasumu naharaha. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Karena Allah itu turun ke dunia ini langsung melihat situasi, melihat keadaan kita semua, ya, sampai terbitnya matahari, sampai terbenamnya matahari. Berarti kan dari malam Allah turun terus sampai maghrib. Oh, malamnya sholat, paginya sampai maghrib kita berpuasa. Fayaqulu ala min mustaghfir li fa'aghfiru lahu. Apa kata Allah? Selama hari Sya'ban 15 itu, nisfu Sya'ban, ada enggak yang mau minta ampunan padaku? Aku ampuni dia. Ala mustarzikun fa'arzuqahu, ada enggak yang mau minta rizki? Aku beri dia rizki. Ala mubtalan fa'u'afiyahu, ada enggak orang yang sedang ditimpa musibah lalu dia berdoa, dia melaksanakan sholat malam, siangnya berpuasa, aku ampuni, aku berikan jalan keluar, aku sembuhkan dia. Ala kada hatta yatlu al-fajr, sampai hari berikutnya. Jadi itulah kenapa pada nisfu Sya'ban, 14 Sya'ban kita berpuasa, ya. Malam 15-nya kita berpuasa, tanggal 15-nya kita berpuasa, ya toh? Kemudian di tengah-tengah dalam keadaan kita berpuasa dan sholat itu kita beristighfar, mohon rizki, mohon kesembuhan, mohon petunjuk, mohon kemenangan, mohon apa lagi? Kemudahan. Maka Allah akan mengabulkan semuanya itu. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Ada enggak yang mau minta ampun? Aku ampuni sekarang. Ada enggak yang mau minta rizki? Aku beri rizki sekarang. Ada enggak yang sedang kena musibah? Aku angkat musibahnya. Ada enggak yang sedang sakit? Dia mohon sembuh, aku sembuhkan sakitnya. Ada enggak yang sedang dalam kebuntuan, minta jalan keluar? Aku beri dia jalan keluar. Ada enggak yang sedang kesusahan, kesempitan hidupnya? Aku lapangkan, aku beri dia jalan keluar. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Ibnu Majah fi sunanihi. Meskipun dosa kita ini banyak sekali, kalau pada nisfu Sya'ban kita bangun malam, lalu 15 Sya'bannya kita berpuasa, berdoa,
mohon ampun, minta rizki, minta kemudahan, minta kelapangan, minta kesembuhan, Allah akan berikan semua itu. Ya, insya Allah nanti kita tahajud pada malam 15 dan kita akan puasa pada tanggal 15. Di hadis yang lain, ini masih banyak hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yaftahullahul khaira fi arba' layalin. Allah itu menurunkan kebaikan pada 4 malam. Allah menurunkan kebaikan dalam 4 malam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yaftahullahul khaira fi arba'i layalin. Allah membuka kebaikan di 4 malam. Di antaranya Lailatul Adha, malam Idul Adha, wal Fitr, malam Idul Fitri, wa Lailatin Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, yansakhu fihal ajal wal arzaq wa yaktubu fihal had wa fi lailati Arafah ilal adhan, dan juga pada malam hari Arafah sampai adzan duhur Arafah. Itu malam 4 itu. Malam Idul Adha, Idul Fitri, malam nisfu Sya'ban, dan malam hari Arafah. Itu rezeki kita akan digelontorkan barang siapa yang minta rezeki, ya. Kemudian mohon dipanjangkan usia, mohon kita diberi kesehatan, diberi kemudahan, itu semua akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat melakukan itu. Ali bin Abi Thalib, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud, dan sahabat-sahabat kibar semuanya betul-betul itu nunggu dan sangat amat care, perhatian terhadap malam nisfu Sya'ban wabil khusus. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam, kata Rasulullah, yang tidak akan ditolak doa. Apa itu? Malam Jum'ah, wa awal lailatin min Rajab, malam awal bulan Rajab, awal malam nisfu Sya'ban, wa lailatun nisfi min Sya'ban, wa lailatil Aidain, malam Idul Fitri dan Idul Adha. Barang siapa berdoa pada 5 malam itu, malam awal bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam Jumat, la yuraddu fihinna du'a. Banyak sekali anak-anakku ya hadis tentang atau ayat tentang fadilah bulan Sya'ban. Tapi yang paling penting itu, selain sholat dan memperbanyak puasa, perbanyak bersedekah. Ini yurfa'ul amal kullu wa ana shaim. Rasul ingin itu amal-amalnya diangkat pada saat beliau sedang berpuasa. Dan kita ingin Rasul juga selalu mencontohkan bukan cuma puasa, sedekah. Bahkan dalam madhab Syafi'i itu dianjurkan untuk membayar zakat. Bagi yang sudah wajib zakat, itu dianjurkan untuk membayar zakat, mengeluarkan zakatnya itu pada bulan Sya'ban, bukan pada bulan Ramadan. Madhab Imam Syafi'i menganjurkan kepada umat Islam yang sudah wajib zakat untuk segera mengeluarkan zakatnya pada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena menurut madhab Syafi'i bahwa satu, fadilahnya bulan Sya'ban. Rasulullah ingin bulan Sya'ban ketika semua catatan amal kita diangkat kepada Allah dalam keadaan sedang berpuasa, dalam keadaan sedang sholat malam, dalam keadaan sedang bersedekah. Yang kedua, kenapa dianjurkan untuk membayarnya pada bulan Sya'ban? Isti'dadan, untuk persiapan
dan mempersiapkan kaum muslimin agar pada saat bulan Ramadan masuk ke Syawal, kaum muslimin tidak ada yang bersedih hati. Ramadan adalah hari di mana di situ kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Sya'ban demikian. Maka jangan sampai orang nanti, saya mau ibadah tapi harus kerja, saya mau ibadah tapi gimana cari makan. Begini bagi orang-orang miskin, fakir miskin. Maka mazhab Syafi'i menganjurkan, ya sudah, penuhi kebutuhan orang-orang miskin, fakir itu, supaya apa? Supaya dia punya bekal sehingga bulan Ramadan dia bisa full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia bekerja, enggak terlalu berat. Jangan sampai ada kaum muslimin bulan Ramadan ketika pintu-pintu langit dibuka, ketika pahala amal kebajikan dilipat gandakan, sholat tarawih, puasa siang hari, sebulan penuh, itu semua terpaksa tidak bisa dilakukan karena dia harus mencari penghidupan. Itu sir atau rahasia atau hikmah dibalik kenapa mazhab Syafi'i menganjurkan orang yang sudah wajib zakat untuk segera mengeluarkan zakatnya, terutama di bulan Sya'ban. Mafhum? Jadi Sya'ban ini fursah ghaliyah, fursah thaminah. Bulan Sya'ban adalah kesempatan yang mahal, kesempatan yang amat berharga. Jangan sampai kita lewat bulan Sya'ban, kita tidak punya simpanan amal kebaikan yang akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki bulan Ramadan, kenceng lagi ibadah kita, tambah lagi, naik itu. Persiapan ini Sya'ban ini. Perbanyak puasa sunnah, perbanyak qiyamul lail, perbanyak tadarrus, perbanyak sedekah. Yang udah wajib zakat, segera zakat. Nanti di bulan Ramadan naik kita, kencengkan lagi dengan qiyamul lail. Lalu terus kemudian Syawal kita berbahagia bersama. Aid, hari rayanya kaum muslimin wal muslimat. Ini saja anak-anakku semua, kaum muslimin wal muslimat, ya, pesan jangan lewatkan bulan Sya'ban, dan nanti malam nisfu Sya'ban kita bangun malam tahajud, mohon ampun pada Allah, minta rizki, minta kesembuhan dari penyakit, minta tolak balak dari Allah, minta dimudahkan, minta dilapangkan. Doakan orang tuamu di rumah, doakan adik-adikmu, kakak-kakakmu yang sedang berjuang, doakan guru-gurumu, doakan teman-temanmu di rumah, doakan tetangga-tetanggamu. Bayangkan satu persatu wajah mereka. Ya, mudah-mudahan dengan fadilah nisfu Sya'ban, malam itu kita sholat, kita doa, Allah kabulkan doa kita semua. Lalu tanggal 15-nya kita usahakan kita puasa, ya. Tapi ini sunnah, nggak wajib. Tapi usahakan berpuasa karena Masya Allah luar biasa. Apalagi di tengah-tengah puasa ada ujian, apalagi di tengah-tengah puasa kamu tadarus, apalagi di tengah-tengah puasa kamu doakan orang tua sambil jalan itu, ya Allah orang tua saya mudah-mudahan dipanjangkan usianya, diluaskan rizkinya. Ya Allah orang tua saya sedang sakit, angkatlah semua penyakitnya. Ya Allah orang tua saya hilangkan segala beban dan keluhan-keluhannya. Itu kamu doakan, ya. Yang orang tuanya udah wafat doakan. Wah, Masya Allah, itu di kuburan orang tuamu senang sekali. Oh, ini ada kiriman doa dari anakku yang soleh. Itu Masya Allah luar biasa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.